Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Damai sejahtera dari Tuhan akan senantiasa memberkati saudara-saudaraku yang terkasih, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saat ini berada. Pada saat ini mari kita agungkan dan muliakan Tuhan yang memberikan kita segala berkat dan kasih-Nya. Sekalipun kita dapat menyembah Dia dalam keagungan Tuhan yang begitu besar di rumah kita masing-masing, saya percaya dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan untuk melalui segala peristiwa yang sudah di hadapan kita, sehingga kita akan lebih banyak melakukan penyerahan diri, lebih banyak membaca firman Tuhan, mengangkat puji-pujian dan menyampaikan permohonan kita dalam doa kita dalam setiap ucapan syukur kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Saya ambil dari buku Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, dan dilanjutkan di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-44. Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dan ayat 19 sampai ayat yang ke-44. Dan judul firman Tuhan pagi ini bagi kita adalah sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan garis besar dengan 3 poin. Yang pertama adalah Yesus adalah sahabat yang penuh dengan kasih. Yesus adalah sahabat yang penuh dengan kasih. Dan yang kedua adalah Yesus adalah sahabat yang penuh pengertian. Yesus adalah sahabat yang penuh dengan pengertian. Dan poin yang ketiga adalah Yesus adalah sahabat yang berkuasa. Yesus adalah sahabat yang berkuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mulai firman Tuhan pada saat ini. Poin yang pertama adalah Yesus, sahabat yang terbaik yang dapat kita miliki. Kita baca di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dan Lazarus sakit, itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus Tuhan. Dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Dalam poin yang pertama ini kita lihat bahwa Yesus mencintai kita semua. Di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima adalah bahwa poin yang pertama adalah Yesus mengasihi kita semua. Yesus mengasihi Marta. Yesus mengasihi Maria. Ya. Sehingga dalam kasihnya di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, Yesus memberikan jaminan yang pasti. Yesus memberikan pengharapan kepada Marta dan kepada kedua saudaranya itu, bahwa penyakit yang dialami oleh Lazarus tidak akan membawa kepada kematian. Apa yang dimaksud di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Padahal dalam cerita ini nanti kita akan baca bahwa Lazarus sudah mati. Tapi Yesus memberikan pengharapan kepada Marta bahwa penyakit yang dialami oleh Lazarus tidak akan membawa ke dalam kematian. Ini yang dimaksud adalah bahwa ia mencintai kita semua. Ia mengasihi kita. Kalau Yesus mengasihi kita, itu artinya kematian tidak akan membawa perpisahan antara kita dengan Tuhan. Kematian tidak akan pernah menjauhkan kita dari Tuhan kalau kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Maka sekalipun kematian menghampiri hidup kita,
kita tidak akan pernah terpisah dari Tuhan. Karena kita memiliki iman dan pengharapan kepada Dia. Itulah sahabat yang terbaik. Ya. Poin yang kedua dari yang pertama ini adalah di ayat yang ketiga. Mari kita baca sekali lagi. Poin yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang kedua ini adalah sekalipun demikian Lazarus mengalami kematian oleh karena sakit yang dia derita sehingga harus kehilangan nyawanya. Tapi Yesus memberikan pesan kepada Marta dan kedua saudaranya, ya, bahwa kematian itu tidak akan pernah memisahkan Lazarus dari Tuhan. Karena Tuhan tahu Lazarus adalah orang yang setia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala Yesus mengizinkan malapetaka untuk menimpa kita. Kadangkala Yesus mengizinkan penderitaan, pencobaan untuk kita alami. Tetapi bukan itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika saudara dan saya mengalami malapetaka, kesusahan dan pencobaan, jangan pernah kita berpikir bahwa itu Tuhan berikan bagi kita. Tetapi itu adalah diizinkan oleh Tuhan untuk kita lalui. Untuk apa? Untuk mendewasakan iman kita. Untuk membuat pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Saat ini situasi negara-negara, termasuk negara kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan izinkan salah satu wabah untuk dialami oleh negara kita. Bahkan oleh negara-negara lain. Inilah saatnya. Ketika Tuhan izinkan, Tuhan rindu ada kedewasaan rohani dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya. Tapi kita harus berpikir jauh ke depan bahwa iman pengharapan kita harus kita gantungkan kepada Tuhan. Tuhan izinkan ini ada rencana yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi saudara. Tuhan mau lihat sejauh mana kita mencari Tuhan di dalam keadaan kondisi saat ini. Tuhan mau lihat apakah kita benar-benar mengasihinya atau justru sebaliknya kita akan berpaling dari Dia. Ya. Mari masuk kita kepada poin yang kedua. Yesus adalah sahabat yang penuh dengan pengertian. Di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-36. Itulah poinnya bahwa Yesus sahabat yang penuh dengan pengertian. Kita baca di ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi karena sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadanya segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Maka kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di poin yang kedua ini adalah ia mengerti kesengsaraan kita yang paling berat. Di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26, ya, ketika Yesus memberikan pengharapan, jaminan, kata-kata motivasi dan kekuatan kepada Marta, Marta menjawab dengan sedih, Bapak Ibu. Kenapa sedih? Karena pada saat itu Marta sedang berduka cita. Maka Yesus memberikan pengharapan baginya. Kata Yesus kepadanya, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Dan Marta menjawab perkataan Yesus, ya. Dia akan bangkit ketika orang-orang percaya dibangkitkan Yesus di akhir zaman. Ya. Dan Marta percaya akan hal itu. Tetapi Yesus berkata di ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini jaminan yang pasti Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Ayat yang ke-25 ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sangat mengerti kesengsaraan kita. Yesus sangat mengerti keadaan yang kita alami. Yesus sangat mengerti situasi, kondisi yang kita lalui saat ini. Ya. Bukan Yesus tidak mau menolong kita.
Bukan Yesus membiarkan kita, tapi Yesus mau lihat apakah saudara dan saya mau mencari Tuhan. Yesus mau lihat apakah iman dan pengharapan saudara sungguh-sungguh terhadap Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang berpura-pura saat ini. Tetapi sekalipun kita tidak sungguh-sungguh, Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Ya. Karena Yesus adalah sahabat yang sejati. Yesus adalah sahabat yang terbaik sepanjang sejarah. Yesus sangat peduli. Yesus sangat mengerti kesengsaraan yang kita alami. Poin yang kedua dari poin yang kedua ini. Ya. Ayat 33. Mari kita baca. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka mayunlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab Yesus, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua ini dari garis besar yang kedua adalah ia ikut merasakan kesedihan kita. Ketika Marta berduka cita, Yesus ikut menangis, Bapak Ibu. Yesus ikut sedih. Artinya, Yesus adalah sahabat yang terbaik. Yesus adalah sahabat yang penuh dengan pengertian. Dia mengerti penderitaan kita. Yesus mengerti keadaan kita. Yesus mengerti kondisi kita. Dan Yesus mengerti apa yang sedang kita perlukan saat ini. Marta sangat memerlukan kesembuhan dan kebangkitan daripada saudaranya Lazarus. Dan Yesus tahu itu. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Di manakah engkau membaringkan dia?" Mereka menjawab, "Mari dan lihatlah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus sangat peduli. Yesus sangat merasakan kesedihan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah saudara dan saya mau menyerahkan beban kita? Mau menyerahkan persoalan hidup kita? Mau menyerahkan keadaan hidup kita kepada tangan Tuhan? Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala sesuatunya, maka Tuhan akan ikut serta merasakan apa yang kita rasakan. Dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Mari kita masuk dalam poin yang ketiga, poin yang terakhir. Yesus adalah sahabat yang berkuasa. Yesus adalah sahabat yang berkuasa. Kita baca ayat yang ke-37. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga ini adalah Yesus mau mengajarkan hal-hal yang ajaib kepada kita. Yesus mau mengajarkan hal-hal yang ajaib kepada kita. Hal-hal yang ajaib yang bagaimana? Kadangkala apa yang kita minta dari Tuhan, Tuhan tidak langsung memberikannya secara cepat. Kadangkala Tuhan mengizinkan malapetaka kita lalui, supaya Tuhan bisa berkarya di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat dengan nyata, dengan jelas, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika Lazarus mati, ada banyak orang-orang Yahudi di sana. Ada Marta, ada Maria di sana. Dan ketika Lazarus sudah di dalam kubur, saudara bisa bayangkan 4 hari orang di dalam kubur, biasanya badannya akan sudah membusuk dan sangat bau. Dan itu juga dinyatakan oleh orang-orang di sana. Tapi Yesus katakan supaya membuka atau menggeser batu yang besar itu. Dan ketika gua itu terbuka, Bapak,
Yesus bersabda. Yesus bersabda. Di ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menenggakkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku menyatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Jangan pernah mendua hati. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Bila tidak, kita akan bisa menerima hal yang jauh lebih buruk dari apa yang kita alami. Jangan oleh karena ada keinginan hati kita, keinginan-keinginan kita sehingga kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Ketika keinginan kita itu sudah dipenuhi, ketika keinginan kita itu belum dipenuhi, sehingga kita tidak mau datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tetapi dalam keadaan apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, Tuhan mau kita tetap percaya. Tuhan mau kita tetap setia kepadanya. Maka ketika kita melakukan hal itu, Tuhan akan berkarya lewat hidup saudara dan saya. Tuhan akan tunjukkan hal-hal yang ajaib kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika membangkitkan Lazarus. Ada banyak orang tidak percaya akan hal itu, bahwa Lazarus akan bangkit dari kematian. Maka Yesus menyatakan hal itu di dalam ayat 42, Bapak Ibu. Ya, supaya orang-orang di situ mengakui dan mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah yang Tuhan utus dari sorga untuk memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Saudaraku, sebagai yang terakhir dalam hidup kita ini, Tuhan mau mengadakan mujizat yang nyata dalam hidup kita. Bila kita tetap setia, bila kita tetap mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Tuhan rindu berkarya lewat hidup kita bila kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Ya. Saya percaya kita akan mampu melewati segala sesuatu yang kita alami saat ini. Saya percaya kita akan sanggup melalui semuanya ini, pencobaan, penderitaan yang kita lalui, bila kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka hal-hal yang ajaib akan Tuhan tunjukkan, dan Tuhan akan berkarya lewat hidup saudara dan saya. Melalui kesusahan, melalui malapetaka, melalui wabah yang saat ini kita lalui, mari kita lihat karya Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, sekalipun saudara beribadah saat ini di rumah-rumah atau dimanapun saat ini kita dapat mengagungkan Tuhan dengan kebesarannya, saya percaya melalui cara inilah kita dapat mendewasakan kerohanian kita. Melalui cara inilah kita dapat membuat pengenalan kita kepada Tuhan lebih dekat lagi. Melalui situasi inilah kita dapat melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, jadilah orang yang pertama dan yang terutama saat ini yang dapat mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita lakukan kedewasaan rohani kita. Dan yang ketiga, jangan biarkan orang atau apapun yang dapat mengalihkan perhatianmu dari Tuhan. Tetapi fokuslah kepada Tuhan, dan Tuhan akan berkarya kepadamu. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Jangan biarkan sesuatu apapun yang dapat mengalihkan perhatianmu dari Tuhan. Tetapi biarlah perhatianmu akan fokus senantiasa kepada Tuhan. Dan lihat, Tuhan akan berkarya lewat hidupmu dan hidup saya. Baik dalam keadaan susah, dalam pencobaan yang berat, dalam pencobaan dan persoalan-persoalan, Tuhan akan berkarya bila engkau tidak memalingkan perhatianmu. Tetap setia, tetap menurut kepada perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.